Kembali bersama kami dalam Creative Money dan saya masih bersama dengan Glenn, ya ini adalah owner dari Dapur Makaro. Glenn, balik lagi tadi ya. Sekarang kan juga banyak banget nih yang juga udah mulai buka-buka usaha kayak gini ya, mulai-mulai makanan-makanan yang seperti ini. Nah, Glenn sendiri bagaimana sih strateginya atau paling orang bisa nih beda? Ini kayaknya Dapur Makaro deh yang bikin ya. Paling nggak itulah ekspresi pertama orang ketika membedakan makanan yang sama-sama, misalnya produknya yang sama, tapi mereka bisa tahu nih, ini pasti buatan Dapur Makaro gitu. Oh ya, kalau misalnya dari berarti kan kita ngomongin soal ciri khas ya. Kalau misalnya untuk produknya sendiri. Kalau aku sih lebih menitik beratkan sama paduan rempahnya ya. Jadi memang di dalam misal di dalam nasi bakar. Di dalam nasi bakar itu orang nggak cuma nemuin nasi bakar yang the whole package-nya itu dia pedes aja gitu, tapi juga ada bumbu rempah yang kita memang istilah dapurnya tuh dirajang agak kasar gitu supaya orang bisa merasakan teksturnya juga di situ. Terus juga ada beberapa beberapa menu juga yang itu turunan dari ibu aku sebetulnya, dari ibuku sebetulnya. Jadi memang seperti empal suwir cabai rawit itu resep turunan dari ibuku. Jadi aku izin dulu ke beliau gitu, kalau misalnya dijual gimana? Oh ya udah nggak apa-apa gitu, silahkan aja. Dan kalau untuk untuk ciri khas yang lainnya sih, kalau mentai sendiri mungkin aku berusaha untuk ngasih paduan rasa tuh yang benar-benar seimbang gitu, antara asamnya, terus udah gitu manisnya gitu, dan ada rasa wijennya, itu semuanya seimbang biar orang tuh ketika menikmatinya tuh ini nggak terlalu asam dan ini juga nggak terlalu manis, dan jadi rasanya tuh semuanya balance. Aku sebisa mungkin gimana menyeimbangkan rasa dalam masakan yang aku buat itu balance. Kalau misalnya dulu aku bikinnya terlalu pedes nih gitu, gimana caranya orang semua lapisan yang tidak terlalu suka pedes itu bisa bisa menikmati itu. Oke, baik. Nah ini udah tersebar di mana aja sih sebenarnya Dapur Makaro ini, atau biasanya per bulan tuh produksinya berapa banyak, Glenn? Kalau misalnya untuk per bulannya, aku kan open PO kan sekarang baru seminggu sekali ya. Jadi memang betul-betul kalau misalnya untuk lauk dan yang varian lain itu, aku sebisa mungkin diusahakan itu ketahanannya bisa lebih dari seminggu, jadi orang bisa nyetok agak banyak gitu. Kalau produksi selama sebulan itu sekitar 400 sampai 500 piece, all varian menu itu bisa. Kalau untuk yang kemarin pandemi bahkan sampai 700-an dalam jangka waktu sebulan. Ini kalau misalnya yang ngiler nih di Bandung, aduh ngelihat teman-temannya ya kan, aduh pengen juga nih makan ini. Ini gimana nih, harus tanggung jawab nih Glenn kan? Bagaimana caranya? Sebetulnya waktu itu aku sempat udah pernah nyoba sih, waktu terutama buat mentai ya. Kalau misalnya buat lauk pedes kan mereka bisa pergi sampai ke luar kota gitu, pakai layanan sehari sampai gitu kan, layanan kurirnya. Kalau misalnya untuk mentai sendiri, waktu itu aku sempat nyoba ke Jogja dan ke Bali. Waktu itu ke Jogja dan ke Bali aku pakai yang sehari sampai, kan ada tuh sekarang tuh yang kurir antar yang sehari sampai itu, aku pakai mereka, dan alhamdulillah meskipun sampainya malam, tapi itu rasanya masih oke. Meskipun dia di jalan itu udah agak amburadul ya, karena di jalan kan kesenggol-senggol gitu. Jadi tapi rasanya masih alhamdulillah masih oke banget. Dan aku tanya ke teman-teman aku yang pesan, please ya jujur gimana kondisi mentainya gitu, dan mereka bilang ini jam 10 malam aku makan dan itu masih enak banget gitu. Oh ya udah, berarti alhamdulillah. Tapi aku nggak berani kalau misalnya sekarang ini ada yang pesan lagi, karena gimana ya, ada perasaan was-was aja gitu sebenarnya. Tapi kalau pas aku misalnya pulang kampung nih ke Jogja, aku pasti akan open PO di sana. Kayak misalnya akhir tahun kemarin aku sempat ke Jogja, pulang kampung juga, aku open PO di situ. Tentang waktunya 2 minggu sebelum aku berangkat. Jadi aku dari Jakarta itu aku bawa salmon, aku bawa wagyu, aku bawa mayo dan segala macamnya itu aku tempatkan di kayak model iglo gitu. Terus aku bawa pakai mobil,
alhamdulillah aman sampai sana bahan-bahannya. Oke, jadi warga Jogja dan sekitarnya baru bisa menikmati dapur Makaro nanti ya, nunggu Glyn pulang kampung dulu. Oke, baik. Glyn, tadi kalau dilihat modal awal 3 juta, tapi kelihatannya ini per bulan variannya atau banyak banget orderannya bisa 400 sampai 500 varian. Pasti omsetnya luar biasa dong nih Glyn. Berapa sih Glyn? Boleh dibocorin nggak? Kurang lebih deh. Kalau misalnya dihitung per bulannya itu, kalau kita lihat dari segi rata-rata sih ya, sebulan itu biasanya kalau yang kemarin masa pandemi itu paling banyak dalam sebulan itu range-nya bisa 15 sampai 20-an. Oke. Nah, kalau normal itu berapa biasanya? Kalau normal itu dalam sebulan itu bisa sampai 8 sampai 10. Oh, sebulannya 8 sampai 10. Oke, baik. Berarti ini kan, tapi kita akan bahas tadi terkait dengan masa pandemi ini juga. Karena kan saat ini juga orang juga masih diimbau untuk tetaplah di rumah, kalau bisa jaga jarak. Mungkin orang juga masih akan takut pergi ke supermarket dan memilih untuk membeli makanan-makanan jadi. Nah, ini kita bahas juga terkait dengan peluang ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Creative Money.